Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini gue dapatkan dari seorang dokter muda, sebut saja namanya Dokter Arman. Dia bertugas di salah satu rumah sakit daerah di Jawa Tengah. Rumah sakitnya sebenarnya cukup besar, lengkap dengan ruang operasi, ICU, ruang rawat inap, dan tentu saja ruang UGD. Buat kalian yang belum pernah masuk ke UGD di malam hari, coba bayangin deh. Suasananya itu beda banget dengan ruangan rumah sakit pada umumnya. Kalau siang hari, mungkin masih ramai. Banyak suara orang lalu lalang, pasien keluar masuk, keluarga yang datang menengok. Tapi kalau malam hari, suasananya jadi lain. Sunyi, dingin, hanya terdengar suara alat medis. Monitor jantung yang bunyinya tit tit tit, dan sesekali suara pintu ambulans yang terbanting. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, Dokter Arman lagi jaga malam. Waktu itu kondisinya cukup tenang. Ada beberapa pasien tapi semuanya dalam keadaan stabil. Perawat yang bertugas juga sudah mulai tenang karena nggak ada kasus darurat masuk. Biasanya, kata para senior, jam-jam dini hari itu justru yang paling angker. Karena di saat itulah banyak cerita-cerita aneh yang muncul di rumah sakit. Entah suara-suara aneh, bayangan yang nggak jelas, sampai pasien yang katanya bisa melihat sosok lain yang nggak kasat mata. Awalnya, Dokter Arman nggak terlalu percaya sama cerita-cerita kayak gitu. Menurut dia, semua itu cuma sugesti orang-orang aja. Tapi malam itu, pandangannya soal hal-hal mistis mulai berubah. Sekitar pukul 2 lewat sedikit, suara sirena ambulans terdengar mendekat. Suaranya kencang banget, memecah kesunyian malam di halaman rumah sakit. Nggak lama, pintu darurat UGD kebuka dan beberapa petugas medis masuk dengan mendorong ranjang darurat. Di atas ranjang itu terbaring seorang pria dengan tubuh berlumuran darah. Wajahnya hancur, penuh luka, bajunya sobek dan darahnya masih terus mengucur. Katanya dia korban kecelakaan motor tunggal di jalan raya nggak jauh dari rumah sakit. Semua langsung bergerak cepat. Perawat menyiapkan alat, membersihkan luka, menyiapkan infus. Dokter Arman langsung cek kondisi pasien itu. Nadinya lemah, nafasnya tersengal-sengal dan matanya setengah terbuka. Situasi benar-benar menegangkan. Cepat, pasang oksigen. Infus 2 jalur. Tekanan darahnya turun, kita harus segera melakukan tindakan. Suara Dokter Arman tegas, berusaha mengendalikan situasi. Perawat-perawat yang ada langsung sigap. Suara alat medis berbunyi bersaut-sautan, monitor jantung mulai menunjukkan garis yang naik turun cepat. Suara tit-tit-tit itu makin lama makin pelan. Semua orang di ruangan itu berusaha menolong dengan segala cara. Tapi takdir berkata lain. Setelah beberapa menit melakukan resusitasi, garis monitor jantung itu tiba-tiba berubah jadi lurus panjang. Bunyi monoton yang menusuk telinga terdengar jelas. Bip. Pasien itu tidak tertolong. Semua terdiam. Hanya suara alat medis yang terdengar. Dokter Arman menghela napas panjang, lalu perlahan menutup mata pasien itu dengan kain putih. Pasien tidak tertolong. Ucapnya pelan. Perawat-perawat di sekitarnya saling pandang. Ada yang menghela napas, ada yang langsung menulis laporan kematian di catatan medis. Suasana hening kembali menguasai ruangan. Tapi, di saat semua mulai merasa lega karena tugas mereka sudah selesai, sebuah hal aneh terjadi. Dari ranjang pasien yang baru saja dinyatakan meninggal itu, terdengar suara berderit. Suara besi ranjang bergeser, seperti ada sesuatu yang bergerak. Awalnya pelan. Hampir nggak terdengar jelas, tapi makin lama makin jelas. Dokter Arman menoleh. Matanya langsung membelalak lebar. Dia melihat dengan jelas tubuh pasien itu pelan-pelan bergerak. Tangannya yang tadi kaku kini mulai terangkat sedikit. Kepalanya yang sudah miring ke samping perlahan tegak kembali. Wajah penuh luka itu masih berlumuran darah. Matanya yang sempat tertutup kini kembali terbuka, tapi kosong. Tatapannya lurus ke arah langit-langit ruangan. Dok, itu pasien barusan kan? Suara seorang perawat terdengar gemetar. Tangannya sampai menjatuhkan baki berisi alat medis ke lantai, menimbulkan suara berisik yang bikin semua orang di ruangan kaget. Dokter Arman berdiri kaku. Dia nggak bisa percaya sama apa yang baru aja dia lihat. Seolah-olah logika medis yang selama ini dia pelajari runtuh seketika. Pasien yang sudah jelas-jelas nggak bernyawa, kini bangkit perlahan dari ranjang. Tubuhnya bergerak kaku, seperti orang yang kesulitan mengendalikan sendi-sendinya.
Perlahan pasien itu terduduk. Semua orang di ruangan itu sontak mundur beberapa langkah. Ada perawat yang langsung bersembunyi di balik meja. Ada yang langsung menutup mulutnya sambil menahan jeritan. Tapi yang paling bikin bulu kuduk berdiri adalah saat pasien itu mulai menoleh. Gerakan kepalanya lambat, berat, tapi jelas sekali dia menoleh ke arah para perawat dan dokter yang ada di ruangan itu. Matanya kosong, hitam pekat, tapi tatapannya menusuk langsung ke arah mereka. Semua terdiam, hanya suara alat medis yang terdengar. Dr. Arman menghela napas panjang, lalu perlahan menutup mata pasien itu dengan kain putih. Pasien tidak tertolong, ucapnya pelan. Perawat-perawat di sekelilingnya saling pandang, ada yang menghela napas, ada yang langsung menulis laporan kematian di catatan medis. Suasana hening kembali menguasai ruangan. Tapi di saat semua mulai merasa lega karena tugas mereka sudah selesai, sebuah hal aneh terjadi. Dari ranjang pasien yang baru saja dinyatakan meninggal itu, terdengar suara berderit. Suara besi ranjang bergeser, seperti ada sesuatu yang bergerak. Awalnya pelan, hampir nggak terdengar jelas, tapi makin lama makin jelas. Dr. Arman menoleh, matanya langsung membelalak lebar. Dia melihat dengan jelas, tubuh pasien itu pelan-pelan bergerak. Tangannya yang tadi kaku, kini mulai terangkat sedikit. Kepalanya yang sudah miring ke samping, perlahan tegak kembali. Wajah penuh luka itu masih berlumuran darah. Matanya yang sempat tertutup, kini kembali terbuka, tapi kosong. Tatapannya lurus ke arah langit-langit ruangan. "Dok, itu pasien barusan kan?" Suara seorang perawat terdengar gemetar. Tangannya sampai menjatuhkan baki berisi alat medis ke lantai, menimbulkan suara berisik yang bikin semua orang di ruangan kaget. Dr. Arman berdiri kaku. Dia nggak bisa percaya sama apa yang baru aja dia lihat. Seolah-olah logika medis yang selama ini dia pelajari runtuh seketika. Pasien yang sudah jelas-jelas nggak bernyawa, kini bangkit perlahan dari ranjang. Tubuhnya bergerak kaku, seperti orang yang kesulitan mengendalikan sendi-sendinya. Perlahan, pasien itu terduduk. Semua orang di ruangan itu sontak mundur beberapa langkah. Ada perawat yang langsung bersembunyi di balik meja, ada yang hampir pingsan karena syok. Tapi yang paling bikin bulu kuduk berdiri adalah saat pasien itu mulai menoleh. Gerakan kepalanya lambat, berat, tapi jelas sekali dia menoleh ke arah para perawat dan dokter yang ada di ruangan itu. Matanya kosong, hitam pekat, tapi tatapannya menusuk langsung ke arah mereka. Suasana jadi kacau. Ada perawat yang langsung kabur keluar ruangan, ada juga yang hampir pingsan karena syok. Tapi Dr. Arman masih berdiri terpaku di tempat, antara takut, kaget, dan gak bisa bergerak sama sekali. Pasien itu dengan wajah penuh darah tiba-tiba menggerakkan kakinya ke lantai. Suara duk terdengar jelas ketika kakinya yang sudah tak bernyawa itu menapak lantai keramik UGD. Tubuhnya kini benar-benar berdiri. Posturnya agak membungkuk, napasnya nggak terdengar, tapi jelas sekali dia bangkit. Dan saat itulah keheningan di ruangan itu pecah. Pasien itu mulai melangkah, pelan, berat, menuju ke arah Dr. Arman. Dan sampai di sini dulu cerita di bab pertama. Gue bakal lanjutkan di bab berikutnya, di mana kejadian-kejadian yang lebih mencekam akan terjadi. Jadi pastikan kalian tetap stay di channel ini, karena yang berikutnya bakal bikin bulu kuduk kalian makin berdiri. Tubuh Dr. Arman gemetar hebat. Matanya terpaku pada sosok pasien yang jelas-jelas sudah dinyatakan meninggal beberapa menit lalu, tapi kini berdiri di hadapannya. Ruangan UGD yang biasanya ramai suara, kini mendadak sunyi. Hanya terdengar suara detak jam dinding dan tarikan napas panik para perawat yang masih ada di sana. Pasien itu melangkah pelan. Gerakannya kaku seolah sendi-sendinya patah. Suara gesekan kakinya di lantai keramik terdengar begitu jelas. Srek, srek, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengar langsung berdiri. Perawat Ratna, salah satu yang bertugas malam itu, menjerit kecil sambil mundur terburu-buru. "Astagfirullah, dok, itu gimana bisa?"
Suaranya tercekak, tangannya gemetaran menutup mulut. Beberapa perawat lain bahkan langsung kabur keluar, meninggalkan Dokter Arman sendirian menghadapi pasien itu. Jarak mereka kini tinggal beberapa langkah. Wajah pasien yang penuh luka itu kini tampak jelas. Darah segar masih menetes dari pelipisnya. Matanya kosong, hitam pekat tanpa cahaya. Bibirnya terbuka sedikit, seolah ingin bicara, tapi tak ada suara yang keluar. Hanya suara napas berat, atau entah apa itu, yang terdengar dari mulutnya. Dokter Arman berusaha berpikir logis. Mungkin ini spasme otot setelah kematian. Ya, mungkin cuma reaksi tubuh, bisiknya pada diri sendiri mencoba menenangkan diri. Tapi dalam hatinya, dia tahu ini bukan fenomena medis biasa. Reaksi otot tidak mungkin membuat tubuh bangun, berdiri, dan berjalan sejauh ini. Langkah pasien itu berhenti tepat di depan Dokter Arman. Tubuhnya menjulang, darah di wajahnya mengering perlahan, tapi masih menetes di beberapa bagian. Bau anyir darah bercampur aroma menyengat membuat perut dokter hampir mual. Lalu, tiba-tiba, pasien itu mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah mata Dokter Arman. Mulutnya bergerak. Kali ini benar-benar mengeluarkan suara. Serak, berat, seperti suara dari dalam gua. Jangan, biarkan aku sendirian di sini. Dokter Arman membeku. Kata-kata itu seperti menembus telinganya dan menusuk ke dalam pikirannya. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Itu jelas suara manusia, tapi keluar dari mulut seseorang yang sudah tidak bernyawa. Perawat yang masih tersisa di ruangan langsung menjerit histeris. Salah satunya jatuh terduduk sambil menangis ketakutan. "Dok, astagfirullah dok, itu beneran ngomong!" teriaknya dengan suara bergetar. Pasien itu kemudian mengulurkan tangannya ke arah Dokter Arman. Tangannya gemetar, jari-jarinya berlumuran darah, dan dari bawah kukunya masih menetes cairan merah pekat. "Jangan, tinggalkan aku. Aku masih di sini." Ruangan mendadak terasa dingin menusuk. Lampu neon di atas kepala berkedip-kedip, seperti mau padam. Monitor jantung yang tadi sudah mati mendadak menyala lagi. Garis hijau di layar bergerak-gerak liar. Suara tit, tit, tit kembali terdengar. Padahal tubuh pasien itu jelas tidak lagi hidup. Dokter Arman melangkah mundur, hampir terjatuh karena kakinya goyah. Dalam hatinya, doa-doa bergema, tapi lidahnya keluh untuk mengucapkannya. Rasa takut mendominasi, bercampur rasa tidak percaya pada apa yang sedang dia lihat. Tiba-tiba pasien itu bergerak lebih cepat. Dengan langkah berat, dia mendekat sampai jaraknya hanya sejengkal dari wajah Dokter Arman. Tangannya kini semakin jelas terlihat kosong. Tapi dalam kehampaannya, ada sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang membuat dokter merasa sedang dipandang oleh sosok lain, bukan lagi manusia. "Kenapa kalian meninggalkan aku?" Suara itu kembali keluar. Kali ini lebih keras, membuat gendang telinga serasa bergetar. Seolah merespon suara itu, semua alat medis di ruangan ikut bereaksi. Pompa infus berbunyi tanpa alasan, monitor tekanan darah menampilkan angka-angka aneh yang berubah terlalu cepat. Bahkan alat oksigen bergetar, seakan ada tangan yang tak kasat mata menyentuhnya. Suasana jadi semakin kacau. Lampu padam sesaat, lalu menyala lagi dengan kedipan yang menyakitkan mata. Bayangan di dinding ruangan tampak bergerak sendiri, seolah ada sosok-sosok lain yang ikut hadir menyaksikan kejadian itu. Salah satu perawat yang masih di ruangan dengan tubuh gemetar berteriak, "Dok, kita harus keluar. Ini bukan manusia lagi, dok." Lalu dia menarik tangan Dokter Arman, berusaha membawanya lari keluar. Tapi sebelum sempat melangkah, pasien itu tiba-tiba mengeluarkan suara lengkingan panjang. Suara itu bukan lagi suara manusia, serak, berat,
bercampur dengan suara jeritan yang menyayat telinga. Semua orang di ruangan menutup telinga mereka, tapi suara itu seakan langsung menembus ke dalam kepala. Di saat yang sama, pasien itu tiba-tiba menjatuhkan tubuhnya kembali ke ranjang. Brak! Suaranya keras, membuat ranjang bergetar. Monitor jantung kembali menunjukkan garis lurus panjang. Semua alat medis yang tadi hidup sendirian kini kembali diam. Ruangan kembali hening, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Dokter Arman dan perawat-perawat lainnya berdiri terpaku. Wajah mereka pucat pasi. Napas mereka tersengal-sengal, jantung berdegup kencang. Tidak ada yang berani bicara. Dalam hati, Dokter Arman tahu apa yang baru saja dia saksikan bukanlah fenomena medis, bukan juga halusinasi. Itu nyata, dan dia menyadari ada sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari sekedar kematian. Namun kejadian malam itu bukanlah akhir, karena setelah insiden itu, gangguan di ruang UGD makin sering terjadi. Dan yang paling menyeramkan adalah rekaman CCTV di ruangan malam itu menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda. Setelah kejadian itu, suasana UGD tidak pernah sama lagi. Malam itu semua orang yang menyaksikan insiden mengerikan itu benar-benar trauma. Perawat Ratna sampai harus dirawat sehari penuh karena syok berat. Sementara beberapa perawat lain mengajukan pindah shift, mereka menolak untuk bertugas malam setelah kejadian itu. Dokter Arman sendiri, meskipun mencoba tegar, tidak bisa menutupi rasa takut yang terus menghantui. Setiap kali menutup mata, bayangan pasien itu selalu muncul. Tubuh penuh luka, mata kosong, suara serak yang meminta untuk tidak ditinggalkan. Semua itu seperti menempel di kepalanya, tidak mau pergi. Keesokan harinya, pihak rumah sakit mencoba mencari penjelasan. Mereka membuka rekaman CCTV ruang UGD malam itu dengan harapan bisa membuktikan bahwa apa yang dilihat dokter dan perawat hanyalah halusinasi karena kelelahan. Tapi justru dari situlah misteri makin gelap. Rekaman CCTV memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Dari awal sampai akhir, pasien itu hanya terlihat terbaring di ranjang, tidak bergerak sama sekali. Tidak ada yang bangkit, tidak ada yang berdiri, tidak ada yang bicara. Semua terlihat normal. Monitor jantung mati, garis lurus panjang, pasien tetap tidak bernyawa. Namun yang membuat semua merinding adalah, meskipun tubuh pasien tidak bergerak, suara-suara aneh justru terekam jelas di audio CCTV. Ada suara berderit, suara langkah berat, bahkan samar-samar terdengar suara lirih seseorang berkata, "Jangan biarkan aku sendirian di sini." Begitu suara itu terdengar, semua orang yang ada di ruangan rekaman itu langsung terdiam. Beberapa perawat menangis ketakutan. Ada yang langsung menutup telinga. Bahkan kepala ruang UGD sendiri pucat pasi melihat bukti itu. Mereka akhirnya sepakat untuk menghapus bagian rekaman itu dari arsip resmi. Hanya beberapa orang saja yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Alasannya jelas. Mereka takut jika hal itu sampai menyebar, nama rumah sakit akan tercoreng. Dan masyarakat tidak mau lagi datang berobat. Namun masalahnya tidak berhenti di situ. Beberapa hari setelah kejadian itu, gangguan di ruang UGD semakin sering terjadi. Ranjang tempat pasien itu dulu dirawat, kini seperti memiliki aura meneramkan. Perawat sering melapor kalau ranjang itu bergerak sendiri di malam hari. Bergeser beberapa sentimeter, padahal tidak ada yang menyentuh. Kadang saat lampu dipadamkan, terlihat bayangan seseorang duduk di atas ranjang itu. Lebih menyeramkan lagi, ada pasien baru yang sempat menempati ranjang tersebut. Malam itu dia dirawat karena sesak napas. Tapi sekitar pukul 3 pagi, dia menjerit histeris. "Tolong, ada yang duduk di dada saya, tolong!" Teriaknya berulang-ulang sampai semua perawat panik. Saat diperiksa, pasien itu kejang hebat, lalu meninggal beberapa menit kemudian. Sejak saat itu, ranjang tersebut resmi dikosongkan. Tidak ada yang berani menempatkan pasien di sana. Bahkan beberapa perawat menyarankan agar ranjang itu dibuang saja. Tapi entah kenapa pihak manajemen rumah sakit menolak.
ranjang itu tetap ada di sudut UGD, hanya ditutup dengan kain putih. Malam demi malam, cerita-cerita menyeramkan terus bermunculan. Ada perawat yang bersumpah mendengar suara langkah berat mendekati ruangannya. Padahal ketika dicek, lorong UGD kosong melompong. Ada juga dokter jaga lain yang melihat bayangan pria dengan wajah penuh darah berdiri di pintu. Menatapnya lama sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Dan yang paling bikin bulu kuduk berdiri adalah pengakuan salah satu pasien anak-anak. Bocah kecil yang dirawat di UGD itu tiba-tiba berkata kepada ibunya, "Bu, kok Om itu berdiri di sebelah ranjang, mukanya berdarah semua. Kenapa dia nangis?" Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Kejadian demi kejadian itu membuat reputasi UGD semakin angker. Para staf rumah sakit diam-diam mulai membicarakannya. Mereka percaya bahwa arwah pasien kecelakaan itu belum benar-benar pergi. Dia masih gentayangan, masih terikat di ruang UGD, masih mencari pertolongan yang tidak pernah dia dapatkan di malam terakhirnya. Dr. Arman setelah beberapa minggu akhirnya memutuskan untuk tidak lagi mengambil shift malam di rumah sakit itu. Trauma yang dia alami terlalu besar. Setiap kali mendengar bunyi bip monitor jantung, jantungnya sendiri terasa berhenti. Setiap kali melihat ranjang pasien kosong, dia merasa ada yang sedang duduk di sana, menatapnya dengan tatapan kosong yang sama seperti malam itu. Sampai akhirnya, ia benar-benar berhenti bekerja di rumah sakit itu. Ia pindah tugas ke tempat lain. Tapi setiap kali bercerita tentang pengalaman itu, suaranya selalu bergetar, matanya kosong, seakan mengingat sesuatu yang tidak bisa dihapus dari ingatannya. Dan cerita ini ditutup dengan satu kenyataan yang bikin bulu kuduk berdiri. Menurut pengakuan beberapa staf rumah sakit, bahkan sampai hari ini, jam 2 atau 3 pagi, monitor jantung di ranjang kosong itu sering berbunyi sendiri. Garis hijau bergerak naik turun, seolah ada detak jantung di sana. Padahal, tidak ada siapapun yang berbaring di ranjang itu. Itu tadi kisah dokter menyaksikan pasien OGD berdiri saat jantungnya sudah berhenti. Kisah yang sampai sekarang masih jadi misteri di kalangan para tenaga medis di rumah sakit tersebut. Apakah benar arwah pasien itu masih berkintayangan? Atau ada sesuatu yang lebih gelap bersemayam di ruang UGD itu? Kalian percaya atau tidak, itu kembali ke diri kalian masing-masing. Tapi yang jelas, malam ini mungkin ada seseorang atau sesuatu yang juga sedang memperhatikan kalian. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini di Lorong Sunyi. Jangan lupa untuk like dan subscribe, karena dukungan kalian yang bikin gue tetap semangat nemenin malam kalian dengan kisah-kisah seram berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.